Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah didoakan oleh Rasulullah. Doanya, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah panahannya, bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wa ajib da'watahu, dan jawablah dan kabulkanlah doa-doanya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal kalau sudah menjadi pada saat perang, panahannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini selalu mengena kepada musuh karena doa Rasulullah ini. Dan yang ditakuti oleh para sahabat yang lainnya itu adalah bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berdoa, dikabulkan oleh Allah karena doa Rasulullah itu, wa ajib da'watahu, dan kabulkanlah doanya, ijabahi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah, bisa melanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, lalu mungkin kita juga akan meneruskannya dengan dzikir pagi dan membaca Al-Quran. Baru setelah itu kita mencoba bekerja mencari karunia Allah di dunia ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang Ibnu Sirin, lalu sebelumnya lagi ada tentang Uwais Al-Qarni, maka saya ingin bercerita lagi saja tentang hal-hal yang mungkin insya Allah ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita akan bercerita tentang seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam pada saat menginjak usia 17 tahun. Pada saat usia yang saat remaja bahasa kita itu, kira-kira seperti anak SMA yang baru lulus itu, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak direstui oleh ibunya. Jadi ibunya tetap bersikukuh supaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak usah ikut Rasulullah, tidak masuk Islam. Maka ibunya yang tidak menghendaki Sa'ad masuk Islam kemudian mengultimatum, mengancam, wahai Sa'ad, jika engkau tetap masuk Islam, maka aku tidak akan makan sampai engkau kembali kepada agamamu yang semula. Maka sampai selama berhari-hari ibunya memang nggak makan, sampai lemas, dan semua orang keluarganya menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ketika sudah sampai pada beberapa hari kemudian, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada ibunya, lalu mengatakan, wahai ibu, ingatlah, sampai kapanpun dan sampai engkau tidak makan sampai kapanpun, aku tidak akan kembali kepada agamaku yang semula, dan aku tetap menjadi seorang muslim dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika sudah mendengar tekadnya Sa'ad bin Abi Waqqas begitu, maka ibunya langsung berdiri, langsung duduk, dan kemudian menyadari karena apa yang dilakukan ternyata tidak berpengaruh kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka pada saat itulah kemudian Allah menurunkan sebuah ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi alam fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kata Allah di dalam surat Luqman itu, dan jika kedua orang tuamu itu berusaha keras untuk menyuruh kamu melakukan syirik kepada Allah, atau kalau dalam kasus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali untuk melakukan kesyirikan seperti agama yang semula, ma laisa laka bihi alim, dan kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan ikuti, jangan taati dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi kata Allah, wa sahibhuma, tetapi tetap berbaik-baik kepada kedua orang tuamu, tetap berteman, tetap bersahabat, tetap artinya tetap bergaul layaknya anak dan orang tua. Fid dunya ma'rufa, di dunia ini dengan penuh kebaikan. Jadi ini pelajaran. Kalau di Sumeneb mungkin jarang terjadi, tetapi kalau di luar kita, mungkin di kota-kota besar, ya banyak terjadi. Ada yang perbedaan agama antara ayah dan ibunya, ada perbedaan agama antara anak dengan orang tuanya, itu sering terjadi. Dalam sisi keduniaan itu tetap ditaati, tetapi pada sisi hal-hal persoalan agama, apalagi tentang keimanan, maka itu jangan sampai ditaati. Nah, ini tuntunan jelas dari Al-Quran ketika kasus Sa'ad bin Abi Waqqas itu terjadi, dan itu terus dilakukan, dan itu tetap menjaga. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menjaga hubungannya dengan ibunya dengan sebaik-baiknya dalam hal urusan dunia pergaulan, tetapi dalam urusan keimanan sudah sendiri-sendiri. Inilah kekuatan keimanan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah didoakan oleh Rasulullah. Doanya, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah panahannya, bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, wa ajib da'watahu, dan jawablah dan kabulkanlah doa-doanya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal kalau sudah menjadi pada saat perang, panahannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini selalu mengena kepada musuh karena doa Rasulullah ini. Dan yang ditakuti oleh para sahabat yang lainnya itu adalah bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berdoa, dikabulkan oleh Allah karena doa Rasulullah itu, wa ajib da'watahu, dan kabulkanlah doanya, ijabahi doanya. Maka suatu saat Ali bin Abi Thalib itu pernah dicemooh orang di kerumunan banyak orang, ya orang-orang. Maka kemudian melihat yang kayak gitu, di dalam hati Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdoa, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, karena melihat Ali yang dicemooh banyak orang itu. Maka kemudian tiba-tiba dari jauh ada onta yang masuk ke dalam kerumunan orang itu, lalu kemudian onta itu menyerutuk kepada orang yang mencemooh Ali bin Abi Thalib itu. Nah, ini yang luar biasa. Bahkan banyak kejadian Umar bin Khattab itu pernah juga melakukan sesuatu kemudian diancam, ya ancaman apa, ancaman baik.
Wahai Umar, apakah aku akan berdoa untukmu, katanya. Oh, jangan dulu, jangan. Nah, itu kekuatan. Jadi sampai di sini ada beberapa ulama yang mengatakan mendoakan orang-orang yang mendolimi kita itu diperbolehkan pada saat tertentu. Tetapi tentu saja kalau seseorang dalam banyak, tapi sebagian ulama mengatakan, banyak ulama mengatakan, kalau kita tetap berpegang pada akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, artinya kita pasrahkan saja kepada Allah. Jadi kalau kita disakiti orang, lalu kemudian dianiaya, didolimi orang lain, itu jangan kemudian kita langsung minta. Pasrahkan saja kepada Allah. Aku pasrahkan kepadamu ya Allah, bagaimana baiknya. Tetapi yang sangat lebih baik, utama lagi adalah ketika kita disakiti orang, ketika kita didolimi orang, kita mendoakan untuk orang yang mendolimi kita itu dan memintakan ampun kepada Allah. Nah, itu yang lebih hebatnya lagi itu. Nah, itu nanti biasanya dibahas ketika sudah musim, nanti kalau masuk di bulan Ramadan itu. Karena mendekati Idul Fitri biasanya kan kita diminta untuk memaafkan. Jadi ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika musim haji wada itu pernah menghadap kepada Rasulullah. Beliau saat ini termasuk orang yang kaya, tapi anaknya cuma satu, seorang perempuan. Maka beliau bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memberikan 2/3 harta saya untuk fisabilillah, katanya. Maka Rasulullah mengatakan, oh jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh ya Rasul, saya akan memberikan separuhnya dari harta yang aku miliki untuk fisabilillah. Rasul mengatakan, jangan. Cukup kamu berikan 1/3 dari hartamu saja untuk fisabilillah. Jadi ini menjadi batasan kepada kita ketika kita memberikan harta kita. Karena cukupi, kata Rasulullah, cukupi keluargamu, cukupi saudaramu, baru kamu berikan kepada fisabilillah. Tetapi ini luar biasa kalau 1/3 dari harta kita berikan kepada fisabilillah. Kita ini nggak usah mikir sampai 1/3-nya. Kadang-kadang 2,5% dari harta kita saja sudah sangat beratnya, luar biasa. Nanti kalau misalnya kalau perdagangan itu kan dalam hitungan nisab kan, seperti nisabnya emas. Diambil dalam hitungan 1 tahun, kita hitung, lalu kemudian kita ambil dari seluruh harta yang ada itu, kita ambil 2,5%. Tapi pernahkah seseorang yang menerima gaji lalu dihitung sesuai dengan nisabnya emas itu, lalu kemudian diambil 2,5%-nya? Nah, itu kan kemudian mikir kita. Jadi itu namanya ada zakat profesi istilahnya. 2,5%. Ada yang mengatakan zakat profesi itu bukan 2,5%, tapi 5%. Nah, itu kan luar biasa. Tapi cukup 2,5% saja. Nggak usah sampai 1/3. Itu kan sudah sangat luar biasa. Mau itu luar biasa. Bahkan ada yang sampai lupa, itu juga banyak. Jadi ini saya kira pelajaran bagi kita. Pelajaran nggak usah sampai 2/3, nggak usah sampai separuhnya. Maksimal itu 1/3 dari harta kita itu kalau ingin diinfakkan di jalan Allah. Tetapi sekali lagi kita tidak diberatkan, minimal itu zakat minimalis itu ya 2,5% itu. Itu kalau sudah dilakukan sangat luar biasa. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bahwa suatu saat ketika di perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas itu duduk bersama Abdullah bin Jahroh. Dia kemudian berdua ini kemudian berembuk, wahai Abdullah, kita berdoa kepada Allah dan kita saling mengamini. Aku berdoa, engkau mengamini, dan engkau berdoa, aku akan mengamini doamu. Sebelum terjadinya perang Uhud, berdua mojok, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah, sebentar lagi perang Uhud akan terjadi. Berikanlah aku
datangkanlah kepadaku seorang musuh yang kuat, yang perkasa, yang dia berusaha membunuhku dan aku juga akan berusaha membunuhnya, katanya. Maka kemudian diamini oleh Abdullah. Maka ketika itu juga, sehingga nanti kata lanjutan dari doa itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga nanti ya Allah, ketika aku menghadapmu di hari akhir, aku bisa mengatakan dan engkau bertanya apa yang engkau lakukan di dunia. Ya Allah, dulu ketika perang Uhud, aku telah membunuh musuhmu yang perkasa, yang kuat, yang berusaha membunuhku. Maka diaminilah doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Gantinya Abdul bin Jarum mengatakan, ya Allah, hadapkanlah aku dengan musuh yang kuat, musuh yang berusaha kuat untuk membunuhku, dan aku juga berusaha membunuhnya. Jika engkau mengambilku di perang Uhud nanti, maka usahakan musuhku itu memotong telingaku, katanya, dan batang hidungku, katanya. Itu doanya Abdullah. Maka diamini oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ketika nanti aku menghadapmu, kata Abdullah, maka aku akan mengatakan, ditanya, di mana hidung dan telingamu wahai Abdullah? Hidung dan telingaku dipotong oleh musuhmu yang perkasa, ya Allah. Maka ketika perang Uhud terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas bisa membunuh musuhnya sebagaimana doanya. Dan Abdul bin Zahra kemudian apa yang terjadi? Dicari tidak ada. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mencari di medan perang Uhud itu. Dan saat itu dia melihat ada seutas tali yang di situ menggantung telinga dan hidungnya. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas baru ingat betapa itulah doa yang disampaikan oleh Abdullah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang terakhir kita bisa ambil dari yang kisah ini adalah betapa ada sesuatu yang mesti akan kita banggakan di hari akhir nanti. Kita banggakan di hari akhir. Di hadapan Allah nanti kita bisa berbicara dengan apa yang kita lakukan itu. Maka kita dengan amal ibadah kita, apalagi sebentar lagi puasa, bagaimana puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan itu bisa menjadi amal kebanggaan kita di hari akhir. Ada 2 kunci setidaknya. Yang pertama adalah kita ikhlas karena Allah melakukan segala kebaikan itu, dan yang kedua adalah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku ingin mendapatkan ridhoku, lanahdiyannahum subulan, pasti akan aku tunjukkan jalannya, katanya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita punya kesungguhan untuk melakukan kebaikan, niat kita sudah ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah juga akan menunjukkan itu. Dan yang terakhir ada kisah yang mungkin kelima pelajaran dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah matanya luka kena panah musuh. Maka dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta tolong sembuhkan mata saya yang kena panah ini, ya. Maka kata Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, maukah aku beri pilihan? Matamu menjadi buta tetapi kamu masuk surga, atau matamu sembuh tetapi belum bisa pastikan masuk surga? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, saya ingin mata saya sembuh dan saya masuk surga, ya Rasulullah. Begitu. Ini kata beberapa ulama yang menceritakan tentang ini, mengatakan sesungguhnya kita sebagai seorang hamba itu mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jangan minta pilihan antara sakit tapi diampuni dosanya, atau misalnya ini tapi semuanya minta. Akhiratnya minta, dunianya juga minta.
Minta yang baik. Selama itu minta kepada Allah, insya Allah Allah juga akan memberikan kepada kita. Sekali lagi, ini pelajaran bagi kita. Ini pelajaran tomak untuk meminta kepada Allah. Apa saja minta. Kalau kita sehat, minta sehat lagi. Kalau kita kaya, minta kaya lagi. Gitu. Selama sandarannya tetap kepada Allah. Tapi kalau sudah selalu ingat kepada Allah, insya Allah Allah juga akan mengingatkan kita. Kalau kita ingat, Allah juga akan ingat kepada kita. Jadi kalau sudah kaya, ya tetap kekayaannya untuk fisabilillah dan untuk kebaikan Islam. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita dan kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih baik. Dan sekali lagi, semoga kita bisa menjalani Ramadan besok ini dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan keikhlasan, dengan kesucian hati, dan juga dengan penuh kesungguhan. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.